Halo sobat-sobat sejarah, jadi di kesempatan kali ini kita sedang berkunjung ke bekas reruntuhan pabrik minyak kelapa yang pernah menjadi pabrik minyak kelapa terbesar se-Asia Tenggara yang bertepatan di wilayah Banten, Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Yuk kita ulik sejarahnya bareng-bareng. Nah sobat-sobat sejarah, untuk kondisinya di tahun 2024 ini, bekas dari produksi pabrik minyak kelapa ini kita bisa lihat sendiri bahwa sudah banyak sekali ditanami oleh pepohonan liar dan bahkan sampai tidak terlihat ya untuk bangunannya sendiri pun gitu. Dan untuk sejarahnya, yuk dengerin atau yuk simak dengan baik-baik sejarahnya. Sobat sejarah, jadi ini adalah halaman dari bekas reruntuhan pabrik minyak kelapa. Pabrik minyak kelapa ini dibangun di tahun 1920 sampai dengan 1940. Dan berhenti produksi di tahun 2006 sampai dengan 2007. Nah sobat-sobat sejarah, yuk kita lihat kondisi bekas produksi pabrik minyak kelapa ini di tahun 2024. Yuk kita lihat kondisinya. Sejarah pabrik minyak kelapa ini berdiri sekitar tahun 1920 sampai dengan 1940. Pada awalnya wilayah Lebak hanya mampu menyediakan bahan bakunya saja, lalu dikirim ke Jawa, tapi ketika permintaan menjolak, Jawa tidak menyanggupinya. Pada akhirnya dipilihlah Kota Rangkas Bitung sebagai titik pengolahan pabrik minyak kelapa ini. Alasan dipilihnya Kota Rangkas Bitung sebagai pengolahan minyak kelapa ini karena sebelumnya memang sudah ada pabrik kecil dan memiliki wilayah sekitar sebagai tempat bahan baku dan produksi. Karena tempatnya yang strategis dan berdekatan dengan pusat pemerintahan, pabrik minyak kelapa ini bukan hanya pabrik minyak kelapa sebagaimana mestinya. Usut punya usut, pabrik ini juga memproduksi senjata khususnya mortir dan granat beserta alat pelontarnya, dan bahkan memproduksi bom-bom serta ranjau darat. Pembuatan senjata di pabrik ini berada di bawah pengawasan kepemimpinan Mayor Widago sebagai Kepala Bagian Persenjataan Brigade Tritayasa, dan Mayor Widago terkenal sebagai hantu jembatan karena dia banyak menghancurkan jalan dan jembatan-jembatan penting ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua. Sayangnya, mortir hasil berdikari ini tidak dilengkapi dengan alat pengontrol dan tidak diketahui pasti sampai sejauh mana jangkauan daya tembaknya. Dalam pemakaiannya beberapa kali sering terjadi pelurunya tidak terlontar tetapi meletus di dalam tabung. Namun seiring berkembangnya zaman, perusahaan pabrik minyak kelapa ini berhenti beroperasi pada tahun 2006 sampai dengan 2007. Karena keadaan pabrik semakin terpuruk dan beberapa mesin mulai rapuh dan rusak, dan mulai dari situ satu persatu karyawan yang bekerja di pabrik ini mulai keluar.
Bekas gedung pabrik ini seharusnya menjadi bangunan cagar budaya yang mengingatkan dibangun pada pemerintahan kolonial Belanda dan pernah berjaya pada masanya. Terima kasih.